mendalami tentang esai. Aku tolong esai itu apa? Dibaca dulu. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya yang dianggap menarik, istimewa. Di sini ada penekanan dari karangan esai. Kemudian karangan esai itu kan sebuah karangan tulisan. Kita semua bisa menulis, ya, tapi khusus untuk esai itu ada penekanan pada membahas masalah yang menarik, yang istimewa dari sudut pandang penulis. Tadi saya katakan bahwa esai itu masalah dari pribadi penulisnya, dari sebuah objek yang menarik atau istimewa. Jadi kalau misalnya nanti saya membuat sebuah tulisan, ini karena kita berhubungan dengan bahasa dan sastra, berarti kita juga akan menilai dari karya-karya sastra. Ya, kamu juga nanti akan menilai dari karya sastra. Kalau misalnya saya membaca karya sastra menarik dari segi intrinsiknya, berarti saya juga akan menggali di dalam dari segi intrinsiknya. Kalau misalnya itu penulisnya yang istimewa dari segi ekstrinsiknya, latar belakang penulisnya misalnya, saya akan menilai dari sudut pandang penulisnya. Namanya saja karangan prosa, jadi kita harus membuat sebuah tulisan. Tidak asal menulis. Kalau asal menulis bisa saja, kita semua bisa. Tapi harus pakai aturan yang namanya sistematika. Sistematika itu berarti bagian-bagian rangka yang harus kita tulis biar orang lain ketika membaca itu mengerti pesan apa yang akan kita sampaikan. Sistematika yang pertama seperti biasa kalau kita menulis apapun itu, kamu juga sudah mengerti ketika menulis karya tersebutnya di kelas 2 harus ada sistematika. Tapi ini lebih simpel, hanya ada 3, pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan seperti apa, isi seperti apa, penutup seperti apa. Nah ini yang nanti kan kita bahas. Bagi saya yang namanya menulis itu gak usah dipikir, menulis dan menulis saja. Apakah itu nanti jadinya artikel, apakah itu nanti jadinya karya tulis, apakah itu nanti jadinya features atau kisah dari seseorang atau berita utama. Esai kritik yang penting menulis dulu. Ketika kamu punya mentor, nah itu nanti berproses di situ. Nanti akan diarahkan, akan dievaluasi, ini menjadi sebuah tulisan. Ketika akan menulis esai, ada 3 sistematika, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pada bagian isi itu apa saja yang harus dicantumkan? Terima kasih Bu. Tadi sudah disampaikan bahwa esai itu kan menulis dari sudut pandang pribadi penulis, hal-hal yang menarik dan istimewa. Kemudian sudah saya kupas sedikit tadi, kalau kita mau menuliskan esai itu karya sastra, itu biasanya ada 2 yang kita ambil, dari segi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini kita kupas nih, untuk bagian isi nanti kita kupas 2 itu. Kalau misalnya kita tertarik kepada unsur intrinsik, kan ada satu latar, ada plot, ada tokoh dan watak, ada nilai-nilai yang terkandung. Ketika kamu baca sebuah cerita atau karya sastra, kira-kira yang menarik itu apa di situ? Kamu tertarik dengan plotnya yang mungkin ada plot terbaru sekarang, twist plot yang menunjukkan, bisa kamu tulis sebagai sebuah film. Kamu tertarik pada unsur ekstrinsik, misalnya latar belakang dari perang pengarang itu. Seperti saya katakan dulu, Mira Wade itu pengarang yang latar belakangnya adalah dokter anak. Jadi tidak heran kalau karya sastra itu banyak dipenuhi dengan alat-alat kedokteran. Kita tertarik untuk menuliskan tentang siapa Mira. Kenapa seorang dokter bisa membuat naskah novel yang begitu hebatnya tentang kejadian misalnya anak yang
mengalami operasi, pasca operasi, yang hampir meninggal, kena kecelakaan, yang ususnya terburai, kemudian dia menceritakan ternyata bisa disambung lagi. Dia bisa menuliskan itu. Kenapa? Karena dia dokter, tahu persis. Nah, itu kan menjadi hal istimewa kita. Boleh kita masukkan. Izin bertanya, Bu. Semisal saya kan mau membuat karya desain, kira-kira apa saja yang harus saya siapkan untuk bisa menulis desain yang baik dan benar? Apapun yang akan kita tulis sebagai seorang penulis pemula, kita memang harus menyiapkan. Ya, karena itu pertama kali yang harus kita pegang adalah kemaksaan ini. Apa itu belum ini? Ini zaman dulu, kalau zaman sekarang namanya apa? Itu apa sih? Pedoman umum ejaan Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa. Ini harus kita pegang dulu. Kalau enggak nanti payah kita. Saya sebagai editor atau teman kamu yang baca kalau nggak pegang itu. Ini PYD itu banyak sekali, tapi paling tidak ada beberapa yang harus kita pegang dari awal sampai kamu nanti berhenti. Aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang harus kita pegang untuk menulis. Yang pertama, kamu harus bisa menguasai kaidah menggunakan huruf besar, huruf kecil. Di mana tempatnya, kalau di awal kata, di tengah-tengah, di akhir. Malu-maluin kalau nggak bisa. Yang kedua, kalau pernyataan saya selesai berarti sudah ada tanda apa? Titik. Belum selesai. Koma. Kalau rincian titik titik juga atau titik koma. Yang ketiga, kita sudah pernah belajar tentang morfofonemis, berarti kita harus bisa menguasai kata baku dan tidak baku dan tidak baku. Pemilihan kosakata yang baku dan tidak baku ini harus kita pegang. Kemudian yang penting lagi, penguasaan awalan dan kata depan. Di yang harus dipisah, di yang harus digabung, ke dari yang harus dipisah dan digabung. Semuanya yang empat ini paling tidak harus dikuasai. Tidak usah semuanya, dari beberapa kaidah itu, tapi paling tidak. Nah yang terakhir, penguasaan kalimat. Kalimat itu harus singkat, padat, tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit. Kalau sudah kamu buat kalimat, kemudian ada orang lain yang membaca, ada orang lain yang bertanya, ini kalimatmu itu apa maksudnya? Berarti kalimat kamu jelas apa? Tidak jelas, sudah bertele-tele, harus dipotong. Oke, satu yang kedua, kira-kira kalau saya mau berbicara tentang kata belakang penulis, saya mau berbicara tentang plot, saya harus menguasai plot dulu kan? Saya harus membaca biografinya si penulis itu kan? Berarti saya harus punya narasumber, harus punya ilmu yang berhubungan dengan apa yang mau saya ambil, segi menariknya. Jadi saya harus baca dulu plot itu apa, macamnya bagaimana, ya kan? Kemudian latar juga apa saja. Kalau kita tidak menguasai itu, bagaimana nanti kita akan menulis? Karena hal itu yang berhubungan dengan apa yang nanti kita tulis. Kalau toh bisa menulis, sudah kamu tulis, nanti tulisan kamu tidak akan dalam, tidak akan tajam. Paling berkutat pada kalimat itu saja. Hanya satu buku makin lengkap makin. Ya, sekarang tugas kamu membuat desain. Desainnya tentu yang berhubungan dengan karya sastra Indonesia. Saya pilihkan dari sebuah novel Angga Yata yang judulnya Wasserpan. Masing-masing siswa membuat desain per bab. Jadi satu dengan yang lain berbeda. Kalau toh nanti tidak tahu persatu itu kelanjutannya apa atau sebelumnya apa, harus baca dong di depannya atau belakangnya.
otomatis kamu nanti saling langsung baca dari awal sampai akhir. Tolong membuat desainnya di infografis yang nanti akan diunggah di IG masing-masing. Tentu semuanya dengan proses, tidak langsung jadi, tapi kita dengan edit, dengan proses evaluasi, konsultasi. Oke? Osa, sudah selesai desainnya? Sudah. Apa yang kamu buat? Saya membuat esai tentang novel kami bagian keempat dengan judulnya perempuan-perempuan kekerasan. Terus istimewanya apa di sini? Istimewanya itu pengarang menceritakan tentang seorang guru yang mengajar di sekolah miskin yang membuat murid-muridnya itu antusias untuk belajar. Oke, mari kita lihat. Coba lihat desain kamu. Ya, itu berarti kan kirim ke saya. Coba lihat di paragraf kedua. Itu ada subjudul. Subnya itu buat terikat gabung. Kemudian sudah ada kutipan dari yang disampaikan oleh tokoh. Lihat ya di situ. Kalau kutipan masuk dalam sebuah naskah atau wacana di situ, berarti harus dengan huruf miring. Miringkan dulu. Lanjut. Ada di sana D-nya sebagai kata depan awalan harus dipisah. Itu, oke? Ya, silakan diunggah. Oke. Yuk, hasilnya. Lihat hasilnya di judul. Ada wanita, kalian yang kecil, nanti kemudian ada di paragraf ketiga judul subbabnya itu bodinga, B-nya yang kecil, nanti yang besar. Kemudian di sini ada paragraf terakhir, kalimatnya terlalu panjang, potong, diganti dengan kata-kata yang lain. Ada kata novel ganti lainnya biar nggak bosan. Ya. Terus kenapa kamu membuat judul esai perjuangan lintang mungkin terbaik? Soalnya dalam perjuangan itu kan mau menceritakan perintah itu jarak dari rumah sampai sekolahnya itu jauh banget. Jadi dia itu pulang perginya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin pada suatu hari itu dia pas mau berangkat sekolah itu dia udah mulai sepak bola, tapi dia tetap berjuang untuk tetap pergi ke sekolah. Itu makanya saya membuat judul perjuangannya. Tapi bodenganya nggak boleh lupa, tetap harus dimasukkan di paragraf ini ya. Sebagai kajian, selain ada lintang, ada tokoh bodinga yang membantu lintang untuk melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Oke. Olivia, kamu buat esai apa? Judul dari esai saya itu Rajutan Kata dari Lepas Pantai Timur Sumatera. Ini ada beberapa sudah lihat kesalahan di paragraf pertama. Paragraf pertama, kalimat pertama ada kata fragmen. Kata punya apa? Pakai F apa B? F. Nah, jadi kemudian di paragraf terakhir itu ada kata yang diulang. Nanti ada dipotong. Coba dibaca. Ia menggambarkan sekolah tersebut seperti sekolah yang benar-benar miskin.
seperti pada kutipan, maka Itu ada dua kata yang sama, diganti salah satu biar yang baca nggak bisa. Kemudian ada kata menggambarkan sekolah tersebut benar seperti sekolah yang benar-benar miskin. Bukan seperti memang itu sekolahnya miskin, nggak usah ada kata sepertinya, bahkan dibuang aja. Gitu. Oke, silahkan dibuat.